apa sih dampaknya buat Mbak Awi sendiri gitu? Misalnya kalau Mbak Awi pergi ke public service, tempat-tempat umum, transportasi umum itu ada perbedaan nggak sih dengan new normal yang sekarang gitu? Secara umum, new normalnya itu sangat normal. Masker mulai tanggal 15 udah nggak harus. Rindu nggak sih sama Indonesia? Pastilah, karena karena bagaimanapun juga, to be honest, aku ada bersyukurnya bahwa ketika pandemi terjadi aku ada di Austria. Tapi bagaimanapun juga keluargaku semua di sana. Kan tahu kondisi Indonesia dari berita kan. Dan kadang-kadang bikin deg-degan. Oh itu, pasti bikin deg-degan juga sih. Yo Sobat Firman, kembali lagi bareng gua Diki di sini dan sohib gua Agung Disokin. Selamat datang di Firman Talks. Are you ready to talks? Waduh, tumben semangat amat nih hari ini. Kenapa? Gue ini lagi semangat banget meskipun hati gue lagi aduh. Lagi aduh tuh lagi? Jadi gue tuh lagi remind of ini Instagram gue. Jadi gue lagi scroll tuh kemarin tuh ternyata hobi gue itu ternyata ini, vacation. Holiday on vacation atau liburan. Oh ternyata hobinya bisa lupa ya? Bisa lupa. Ya ini karena memang gue udah beberapa bulan ini gak kemana-mana ya. Biasanya tempat-tempat liburan lu tuh kemana sih? Biasa kan standar kan paling pantai. Ya paling gue gak jauh dari pantai, pegunungan ataupun touring ya. Gitu itu udah berapa? Sih. Yang penting low budget sih. Iya benar. Kata lo tadi budget tipis-tipis ya? Apa? Budget liburan tipis-tipis aja. Yang penting liburan. Benar banget. Dan untuk Sobat Firman jangan lupa untuk mensubscribe channel kita di Firman Indonesia TV dan nyalakan lonceng notifikasinya serta jangan lupa untuk share, komen, dan like pastinya supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Sobat Firman semua. Benar banget. Jangan lupa ya langsung di subscribe. Dan ngomong-ngomong soal liburan nih, asik. Ada tempat di mana yang gue pengen banget gue datengin dan belum pernah ke sana. Asik di mana tuh? Yang pasti di luar negeri kan? Di luar negeri dong. Gak mungkin Tidak mungkin di Indonesia. Paling kalau kita sih luar provinsi sih. Paling banter. Tapi cita-cita sebelum ke luar negeri pengennya keluar angkasa gitu. Asik. Ini gue pengen banget liburan di negara Austria. Oh iya, itu di ini ya tetanggan sama Jerman kalau nggak salah. Iya benar banget. Betul kan? Jadi gue pernah lihat berita, memang kalau di Austria itu kaya akan ini wisatanya. Wisatanya banyak budaya banget, juga. Banyak banget wisatanya, budayanya juga asik lah. Di sana tuh yang terkenal tuh kayak misalkan landmark atau kastil-kastil yang bersejarah yang dijadikan wisatawan untuk kita bisa foto di sana. Cocok banget tuh. Instagramable banget. Iya. Soalnya kan kalau liburan kan kita butuhnya momen-momen pas foto-foto. Ibarat kalau liburan gak foto-foto itu ibarat kayak makan bubur gak diaduk. Iya. Atau makan sayur gak pakai sendok ya. Bukan. Pakai garam. Gitu. Walaupun negara ini bisa dibilang adalah negara kecil. Setelah gua buka petanya ini negara kecil dan berpopulasi sedikit juga dibandingkan di negara Indonesia ini jumlah penduduknya. Kayaknya iya sih kalau gue lihat dari mapnya kecil. Terus menurut gue yang nggak tahu ya. Kayaknya penduduknya sih ya nggak so-so lah sama penduduk Jakarta. Iya tapi ini adalah negara paling maju. Bisa dibilang 3 negara paling maju di dunia. Dari segi ekonomi, dari segi wisata, dan dari segi kesehatannya juga. Keren juga. Kalau dibahas di sekarang kayaknya cocok banget. Tapi gue penasaran nih. Di Austria ini yang sedang terjadi pandemi COVID-19 ini apakah sudah normal kembali atau belum? Gitu. Kebetulan sekali. Ada Sobat Firman kita atau Sobat Firman kita yang ada di sana. Dia yang tinggal di Austria. Betul. Benar banget. Nah, for your information, beliau ini adalah mantan dari jurnalis di salah satu TV nasional di Indonesia. Iya, bisa dibilang berpengalaman ya soal membagikan berita di luar negeri atau khususnya di Austria ini. Betul. Jadi langsung aja nih ya. Intinya bukan kaleng-kaleng, Gung. Bukan kaleng-kaleng dong. Dan hari ini kita sudah terhubung dengan sahabat kita atau Sobat Firman yang ada di luar Indonesia. Betul. Tempat yang sangat indah dan di sana. Ya. Tepatnya beliau ini berada di Austria. Gila. Benar. Jauh banget ya. Langsung terhubung dengan Mbak Wis. Mbak Awis, halo Mbak Wis. Halo. Gimana kabarnya, sehat Mbak Wis? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Mbak Wis, kita mau nanya-nanya nih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dong. Di sini sehat semua. Excellent. Mbak Wis,
kita mau cerita-cerita nih sama Mbak Awis. Maksudnya mau share juga nih bagaimana kondisi atau situasi Mbak Awis di sana lah. Cerita-cerita dong sama buat Sobat Firman juga gitu. Menurut info apa yang kita dapat nih, bahwa kalau pemerintah di sini itu hampir sama dengan pemerintah di sana. Misalnya udah cuci tangan, pemakaian masker, terus social distancing itu kan hampir sama juga kayaknya ya. Cuman yang bedanya Gung, kayaknya di sana orang-orangnya lebih tertib nih Mbak Awis ya. Itu benar nggak sih Mbak Awis? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada warga negara Indonesia. Ya emang iya. Jadi maksudnya saya sih ngerasain sebagai orang yang ini pertama kali aku tinggal di sini ya. Jadi ini pertama kali ngelihat dan memperhatikan perilaku masyarakatnya. Jadi ketika COVID-19 itu pertama kali menyebar, waktu itu soalnya lumayan parah ya. By the way, gini parahnya adalah ketika itu tersebar di sebuah ski resort yang ada di Austria, dan waktu itu lagi ada event besar yang orang tuh dari seluruh negara datang gitu. Jadi ketika itu lumayan kasarnya panik lah, tanpa menyadari hal itu, orang lagi pada ngumpul semua di ski resort itu, dan jadi nyebarnya lumayan cepat di awal. Nah karena kejadiannya seperti itu, pemerintah di sini tuh langsung bisa dibilang salah satu pemerintah yang paling cepat untuk menerapkan PSBB ya, kalau di sana kayak gitulah PSBB. Terus kemudian langsung menerapkan ya lockdown measures. Jadi pertama tuh dulu 3 aturan utamanya tuh kan nggak boleh keluar rumah, tapi boleh sih kalau misalkan untuk kerja atau melakukan kegiatan yang harus seperti beli makan atau beli obat. Kemudian harus pakai masker, dan kalau keluar itu kita cuma boleh sendiri. Jadi jalannya tuh nggak boleh bareng-bareng. Bahkan cuma boleh sama orang yang satu rumah sama kita. Nah, lihat waktu pertama kali itu diterapin, menurutku sih semua orang itu sangat tertib. Jadi benar-benar di jalan itu sepi karena emang peraturannya kita nggak boleh bareng-bareng kan. Jadi kelihatan banget langsung sepi. Public transportation-nya tuh sebenarnya tetap jalan, tapi kalau aku lihat kosong, memang nggak ada yang. Tapi kalau jadi iya. Setelah ada pemerintah memberlakukan lockdown di sana, dan terus juga warga-warganya juga mengikuti, itu dampak dari populasi yang terpapar COVID-19 ini berkurang atau masih jadi berkurang banget. Jadi ketika itu langsung orang benar-benar di rumah, nggak ada yang keluar. Waktu itu kan aku tuh rajin olahraga ya, jadi gym tiba-tiba langsung semuanya tutup. Terus udah gitu kolam renang tutup. Pokoknya langsung orang-orang tuh ibaratnya kayak ya udah, pokoknya kita disuruh diam di rumah, maka kita diam di rumah. Kalau kita nggak harus, sekolah juga tutup, sama lah kayak di Indonesia, di jalanan kosong, public transportation kosong, semuanya kosong. Nggak lama kemudian menurun, dan yang kita hitung itu bukan case by number yang kayak berapa orang naik, tapi persentase. Jadi akhirnya itu persentase kenaikannya itu sangat berkurang sampai akhirnya di bawah 1%. Dan keren. Iya, di bawah 1%. Jadi hari terakhir kemarin aku cek, baru kemarin ya, itu naiknya itu pernah ada satu hari, aku lupa tanggal berapa, itu 0 orang yang naik. Maksudnya kayak case barunya itu case positif barunya itu 0 orang. Kemarin cuma 50, dan hari per kemarin malam itu cuma ada 400, ya nggak cuman ya, tapi tetap mereka positif, tapi ada 400 sekian orang yang dinyatakan positif. Yang di rumah sakit itu hanya 71 orang. Sisanya itu benar-benar kasus ringan yang dia self isolation di rumah aja. Waktu kita kontak teman-teman kita yang kayak di Denmark, di Spanyol, terus yang di Rusia, itu kan kebanyakan emang orang-orang nggak yang terpapar ya, nggak langsung ke rumah sakit ya. Jadi misalnya gue nih terpapar, itu dianjurkan di rumah dulu. Iya, kayak isolasi mandiri gitu ya. Kalau di sana sama nggak Mbak? Karena yang tadi Mbak bilang tadi kan masih sedikit ya, di rumah sakit itu cuma 70 orang tadi kan. Apakah sama juga kayak gitu polanya? Sama, jadi rumah sakit di sini kan yang menangani kan rata-rata rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah. Nah, terus mereka juga bikin ini aku ini ya istilahnya lupa, pokoknya tempat yang sebetulnya bukan rumah sakit, cuman dibikin jadi
fasilitas kesehatan untuk siap-siap. Nah mereka tuh ada hotline di mana kalau kita merasa nih kayaknya kok gue kena corona ya. Nah kita telepon, nanti dia akan tanya bahwa perasaannya apa, gini-gini. Kalau dinilai itu sepertinya ringan, disuruh nggak ke rumah sakit, jadi lebih baik di rumah karena sebetulnya penanganan terbaik itu kan untuk mengurangi penyebaran ini kan nggak keluar kan. Betul. Jadi benar-benar kayak ya udah kalau misalkan kita rasa itu nggak berat, udah di rumah aja, dan akhirnya mereka self isolation sendiri sampai merasa sehat. Nah kalau di sini kan kalau orang-orang yang terpapar atau yang terkena gitu kan biasanya udah dibantu atau ditolong oleh pemerintah. Kalau di sana ada bantuan nggak sih Mbak? Penasaran nih. Ada. Jadi apa nih secara ekonomi? Iya. Atau Ya apapun lah gitu. Iya jadi waktu corona waktu PSBB berlaku, terus lockdown itu berlaku kan semuanya tutup. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga sama kayak di Indonesia. Bahkan menurut catatan pemerintah Austria tuh karena corona ini itu tingkat pengangguran itu terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Iya. Jadi mereka tuh nggak pernah sebesar ini sampai semua orang kehilangan pekerjaan, tapi pemerintahnya itu ngeluarin stimulus. Nah stimulusnya itu bentuknya banyak ya, aku nggak hafal detailnya, tapi salah satunya mungkin yang paling berdampak itu terakhir aku baca kalau orang-orang yang nggak punya pekerjaan kalau nggak salah dapat 450 euro deh. Kalau di rupiah berapa ya? 16.000 banyak. Berapa tuh? 5 juta lebih ya? Iya, 5 jutaan. Ya pokoknya dapat kayak gitu. Terus udah gitu kalau yang punya anaknya juga dihitung per kepala itu kalau nggak salah untuk perawatannya dapat 360 euro deh. Itu untuk yang nggak ada kerja. Terus kalau untuk bisnis itu untuk perorangan. Nah kalau untuk bisnis juga dapat uang tuh kalau nggak salah 3.000 euro. Tapi ini kalau aku nggak salah. Jadi pokoknya intinya ada bantuan gitu. Kalau untuk yang usaha itu kan dapat bantuan itu secara cuma-cuma atau secara kredit ya biasanya? Kalau misalkan yang jadi usaha itu kan ada golongannya. Kalau yang usaha kecil secara cuma-cuma. UMKM kali ya. Secara cuma-cuma. Nah, justru kalau yang besar-besar itu bantuannya berupa pemotongan pajak ya. Gitu. Tapi kalau orang yang gaji masih kerja, terus gajinya dinilai kecil, tetap dapat uang. Jadi nggak cuma orang yang nggak punya kerja ya. Gitu. Berarti enaknya di sana itu ya. Pindah aja gitu kita kan. Mbak Wis, kemarin juga di Austria kan tadi kata Mbak Awis juga sudah terhitung statistiknya, yang terpapar berapa, yang positif berapa, yang sembuh berapa. Nah itu semua warga di Austria itu mengikuti rapid test atau swab test atau kita sendiri yang harus datang ke rumah sakit atau gimana sih Mbak? Mereka itu ada sistem random. Cuman aku pribadi belum pernah melihat ya di gedung tempat aku tinggal atau di lingkunganku, aku belum pernah melihat ada petugas yang ngelakuin. Tapi kabarnya pemerintah itu sudah melakukan random test. Nah, random testnya itu tapi kalau nggak salah diutamakan untuk petugas kesehatan. Dan rencananya by Juli itu mereka mau menyelesaikan 65.000 rapid test. 65.000 gitu untuk orang. Tapi bayangkan di sini tuh populasinya dikit ya, bahkan lebih sedikit dari Jakarta loh. Iya. Tapi negaranya maju, berkembang banget. Satu Austria itu lebih sedikit dari Jakarta, jadi 65.000 itu banyak. Kalau di kita sih per minggu ya ribuan lah paling. Ya sekitar segitulah. Tapi sebetulnya to be fair kepada Indonesia, kita nggak bisa banget bandingin karena misalkan nih ya tanpa corona pun, tanpa PSBB pun, suasana di Austria tuh kayak Jakarta lagi Lebaran gitu. Sepi. Jadi emang sepi. Jadi dari sananya udah sepi. Jadi untuk ngatur orang yang lebih sedikit dan gampang, emang lingkungan yang sepi. Ya gitu. Terus ya itu tadi kayak banyak hal yang dari dulunya emang pemerintah itu udah
kasih. Jadi bantuan-bantuan pemerintah yang sistemnya tuh uang ngasih uang ke orang yang nggak mampu, itu udah ada sistemnya mungkin ya. Jadi untuk menerapkannya lagi kemudian walaupun angkanya ditingkatin mungkin mereka lebih gampang karena udah ada gitu. Ya, karena kuncinya memang orangnya juga. Jadi susah sih karena memang Indonesia itu kan gede banget sih. Iya, jadi besar banget, banget. Populasinya banyak banget gitu. Jadi kita juga susah mau ngaturnya kayak gimana, orangnya banyak banget. Memang benar kasihan. Terus Mbak Awis, kan kalau di Indonesia di rencananya di bulan Juni ini kan menurut Presiden Jokowi itu kan mau dibuka lagi. Maksudnya bukan dibuka sih, mau diadakan new normal. Kalau di Austria kan sebenarnya udah dimulai ya di bulan Juni ini ya new normal. Nah, kalau buat yang Mbak Awis rasain sendiri nih apa sih dampaknya buat Mbak Awis sendiri gitu? Misalnya kalau Mbak Awis pergi ke public service, tempat-tempat umum, transportasi umum, itu ada perbedaan nggak sih dengan new normal yang sekarang gitu? Gini, sebagai emak-emak dengan bayi, mungkin keparnoanku masih ada ya, walaupun kayak udah bebas, semuanya udah buka, it's okay gitu kan. Jadi tetap lebih jaga-jaga itu kayak di tasku di mana-mana tuh kayak ada alkohol gitu. Jadi dikit-dikit kayak semprot gitu kan, dikit-dikit pegang apa semprot. Tapi secara umum itu di sini tuh new normalnya itu sangat normal. Oh, biasa aja. Jadi kayak di sini tuh udah masker mulai tanggal 15 udah nggak harus misalnya. Jadi semuanya tuh udah buka normal, semuanya udah paling ya kalau misalkan kayak restoran dia udah buka yang pakai face shield pelayannya aja, tapi kayak orang yang datang kayak bebas, semuanya udah bebas. Bahkan sekarang kayak tempat-tempat yang seharusnya nggak penting lah ya, hitungannya kalau nggak buka sebenarnya nggak apa-apa, kayak wahana taman hiburan yang ada wahana di Indonesia kayak Dufan-nya gitu buka, padahal kan sebetulnya kan kalau dipikir-pikir tapi kan nggak vital kan. Tapi sebenarnya Bu, Mbak, kalau di sana kan bisa dilakukan seperti itu. Kalau di Indonesia kayaknya belum bisa karena memang orang-orangnya juga di sana lebih aware terhadap virusnya itu sendiri ya. Kalau di sini kayaknya agak susah ya, Bung ya. Susah. Tapi mungkin menjawab yang tadi ada beberapa efek karena gini, fasilitas kesehatan itu masih harus kita lebih hati-hati. Jadi seperti masker gitu-gitu. Nah kembali lagi ke tadi, kalau aku punya anak ya, misalkan aku ke dokter anak, itu kalau janjinya jam 11 baru boleh masuk jam 11 kurang 5. Oh ya. Jadi kita tuh nggak diperbolehkan antri-antri di dalam gitu loh. Iya. Jadi emang di dalam itu benar-benar dibikin gimana caranya supaya pasien dan anak-anak itu nggak saling berdekatan. Oh iya. Berarti Mbak, kalau untuk transportasi sendiri kayak misalkan jalan raya atau stasiun atau bandara itu sudah dibuka kembali oleh pemerintah Austria? Iya, normal. Nah, tapi untuk yang bandara ada aturannya itu sama sih kayaknya. Kalau di Indonesia harus ini nggak sih ada sertifikat Ada kayak surat gitu Mbak? bebas COVID. Ya, sertifikat bebas COVID. Kalau misalkan nggak punya, begitu mendarat, misalkan kalian mau ke Austria nih, kan mau main-main ya di sini. Terus, Amin. terus ke sini nanti sampai di airport langsung harus tes. Itu harganya 190 euro tapi. Oh. Terus jadi hasilnya keluar 3 jam kemudian. Kalau misalkan negatif ya udah bebas kemana-mana. Nah, bagi orang-orang yang dari negara Uni Eropa boleh tuh nggak pakai sertifikat, tapi mereka harus begitu sampai mereka misalkan nginep di hotel harus self quarantine di dalam hotel 14 hari. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin COVID-19 atau pandemi ini nggak ada habisnya ya, Mbak. Saya ada pertanyaan di luar konteks ini. Rindu nggak sih sama Indonesia? Pastilah, karena gini, karena bagaimanapun juga, to be honest, aku ada bersyukurnya bahwa ketika pandemi terjadi, aku ada di Austria. Iya. Karena seperti yang tadi aku udah ceritain, rasanya aku lebih ngerasa aman dengan anak, dengan kondisi pandemi kayak gini, dengan keteraturan, dengan sesuatu peraturan yang jelas, dengan lingkungan yang tertib dan disiplin, aku merasa lebih tenang. Iya. Tapi bagaimanapun juga keluargaku semua di sana.
Terus yang rencananya mau kesini sebetulnya, jadi nggak jadi kan, gitu loh. Jadi jadi kayak lebih sulit gitu loh. Terus orang tuaku di sana meskipun udah pensiun nggak keluar tapi bagaimanapun juga kita tetap mikirin kan kondisi mereka di sana gitu loh. Jadi walaupun di sini aku enak, keluargaku semua di sana gimana gitu loh kayaknya. Soalnya kan tahu kondisi Indonesia dari berita kan. Dan kadang-kadang bikin deg-degan. Pasti bikin deg-degan juga sih. Yang penting sih asal diikuti aja protokolnya sih. Misalnya cuci tangan, social distancing, pakai masker. Mudah-mudahan sih emang warga Indonesia juga bisa mengikuti negara-negara yang sudah menerapkan dan bisa dibilang tertib banget sih kayak Austria, terus juga kayak Denmark kemarin sudah tidak menggunakan masker, sudah normal biasanya, terus juga menjaga jarak juga mengikuti peraturan pemerintah. Betul. Kalau sekolah di sana udah masuk belum? Belum. Kalau di sini awal tahun ya. Desember nanti. Desember mulai masuk. Oke. Kalau di Austria udah? Udah, mereka pakai shift tapi supaya di kelasnya nggak terlalu sumpek. Jadi pakai shift. Kalau di Indonesia sih sudah diberlakukan yang namanya kelas online. Jadi beberapa orang tua juga memberi fasilitas ke anaknya berupa handphone dan kuota pastinya, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Wis. Mbak Wis, terima kasih banyak nih Mbak Wis untuk waktunya nih. Informatif ya. Pasti banget. Dan kita boleh nayangin ini ya di channel YouTube kita ya di Firman Indonesia. Dan Mbak Wis juga jangan lupa untuk subscribe channel kita di Firman Indonesia TV. Oke. Terima kasih ya Mbak ya, sehat-sehat. Loncengnya ya. Iya, benar. Betul. Biar bisa update terus Mbak. Sehat-sehat buat keluarga di sana dan semoga Mbak Wis juga sukses selalu dan diberi kesehatan. Amin. Oke, thank you. Sampai jumpa Mbak. Sampai ketemu lagi Mbak. Terima kasih. Bye. Nah itu dia informasi dari sobat kita yang ada di Austria, Mbak Awis. Ya, tadi juga dia udah cerita tentang penanganan COVID-19 di sana. Gila, keren ya. Iya, terus keren. Juga orangnya juga mengikuti peraturan pemerintah yang sudah diterapkan. Akhirnya lockdownnya juga dilonggarkan juga. Betul. Keren dan normal juga Dik ya. Iya. Mudah-mudahan juga Indonesia bisa seperti itu. Amin. Dan gue juga mau ngingetin lagi buat sobat Firman yang ada di rumah agar kita selalu mencuci tangan, terus memakai masker dan menjaga jarak apabila kita keluar rumah. Iya, benar banget. Agar negara kita ini bisa cepat pulih lagi gue. Seperti negara Austria yang ditempati oleh Mbak Wis. Benar, itu sih tujuannya negara-negara yang terdampak COVID-19 ini juga istilahnya yang benar kata Diki bilang pulih kembali dan kita juga bisa hidup normal kembali dan akhirnya bisa liburan kembali. Iya, kayak negaranya Mbak Wis itu tempat-tempat wisatanya sudah mulai dibuka lagi Bu. Udah asik lah pokoknya. Asik pokoknya. Dan terima kasih untuk Sobat Firman yang sudah menyaksikan Firman Talks kali ini. Dan kita juga sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Mbak Awis di Austria. Dan tentunya sekali lagi jangan lupa untuk mensubscribe channel kita di Firman Indonesia TV. Dan nyalakan lonceng notifikasinya serta jangan lupa untuk share, like, dan komen. Dan gue juga gak bosan-bosan untuk ingetin Sobat Firman untuk cek website kita di www.firmanindonesia.com atau kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Caranya gampang, kalian cukup ketik Firman Online Store. Dan di Firman Online Store kita punya 4T ya. Yang pertama adalah termurah, tercepat, termudah, dan terpercaya. Nah, jadi buat Sobat Firman kalau misalkan mau berbelanja alat dari Firman cukup gampang. Kalian tinggal buka Firman Online Store dan download. Dan terima kasih sudah menyaksikan kita di podcast ini ya di Firman Talks. Kita juga mesti pamit. Oke, gue Diki dan gue Agung. See you on the next video.